Arsarabi atau yang biasa dipanggil Boy Sukhoi. 19-14 kali ini. 5 angka berjarak dan Farhan Halim yang tentu saja jump serve-nya sangat berbahaya. Banyak yang mengatakan kalau gaya serve-nya seperti legenda Rusia Dmitry Volkov. Dan kita lihat sebuah serve yang cukup menekan tadi dan poin didapatkan oleh Jawa Tengah melalui spike down the line. Dilakukan oleh Musabikan. Tapi yang jelas Jawa Tengah harus waspada. Nah, kita melihat bagaimana kekuatan Jawa Barat. Back attack dari tim Bumi Pasundan pasti atau cenderung lebih berjalan. Ya, pipe attack dan kita lihat baru dikatakan siapapun yang ada di belakang Farhan maupun Boy Arsarabi, back attack dari Jawa Barat berjalan sangat baik. Ya, dan serve kali ini akan dilakukan oleh Cep Indra. Jump serve. Receive yang cukup baik, ada pipe attack. Dan kita lihat dilakukan oleh Doni Haryono. Buat Jawa Tengah memperkecil ketertinggalan lagi 16-20. Ya, dan tadi kita lihat bagaimana Hendra Kurniawan juga terkecoh. Sehingga Doni sangat leluasa untuk melakukan serangan dari area belakang. Paula Nur Hidayat kali ini jump serve, memanjang, berikan poin gratis untuk Jawa Barat. 21-16, 5 angka berjarak, dan Rifki Ferdianto masuk. Dan sepertinya ada 6 rotation di mana Wismoyo Jati menggantikan Paula Nur Hidayat. Dan juga ada opposite yang menggantikan Tiko Zulfan, itu Rifki Ferdianto. 6 rotation yang tentu saja opposite yang ada di belakang digantikan setter, lalu setter yang ada di depan digantikan oleh opposite, jadi opposite-nya tetap ada di depan. Serangan dari posisi 4 terlalu melebar dari Rifki, atau Musabikan ternyata yang melakukan pukulan. Receive yang sangat baik, serangan dari posisi 4, ada reset serangan, dan kali ini sebuah flashing, namun ada pemain Jawa Barat yang melakukan net touch, yaitu Boy Arsarabi, sehingga Jawa Tengah mendapatkan poin. Ya, kita lihat memang Boy Arsarabi cukup jelas tadi, main net. Musa kali ini akan melakukan serve. Masih kita nantikan serve dari Musabikan. Ya, Musa jump serve. Receive yang sangat baik. Serangan dari posisi 4 yang melebar ternyata. Flashing dari Boy Arsarabi. 2 kesalahan dilakukan oleh Boy Arnes. Setelah tadi dia melakukan net touch, kali ini flashingnya melebar, tapi tampak ada challenge yang coba diminta Jabar. Oh, ternyata ada ralat ya dari wasit. Dimana tampaknya wasit kedua menyatakan kalau flashing dari Boy Arsarabi masuk. Ya, poin 23-17. Serangan dari posisi 4 Doni Haryono. Abu Didik. Kali ini wow, tajam sekali serangan dari 4 ke 4. Deep angle shot dari Farhan Halim membuat Jawa Barat sudah mencapai set point. Set yang pertama 24-17. Barat mereka tidak hanya bertabur bintang di sisi pemain, tapi juga bertabur bintang di sisi pelatih.
Samsul Jais, asistennya ada Roy Makpal dan juga Anwar Sadat. Jump serve. Receive cukup baik, serangan dari posisi 2 mampu diblok. Masih ada kesempatan Doni Haryono. Spike yang luar biasa dari Doni. Situasi yang kurang ideal, Doni masih mampu untuk melakukan serangan tajam. Masih ada 6 kesempatan set point. Ya, kita lihat bagaimana kualitas dari seorang Doni Haryono. Serve dilakukan oleh Denny kali ini. Ya, dan keluar. Jump float serve dari Denny. Membuat Jawa Barat memenangi set yang pertama dengan kedudukan 25-18. Sebuah penampilan solid yang ditunjukkan anak-anak Jawa Barat. Jump serve mereka. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang Volley fans, clap your hands. Volley fans, clap your hands. Volley fans, clap Ya, your hands. para pecinta voli tanah air, kita kembali untuk menyaksikan set yang kedua antara Jawa Barat menghadapi Jawa Tengah, di mana Jawa Barat mampu menang 25-18 pada set yang pertama, dan first serve akan dilakukan oleh Jason. Receive yang sangat baik, serangan dari posisi 4. Oh, langsung dihajar tadi oleh Farhan. Farhan Halim kembali namun diblok. Ya, monster block. Mampu dilakukan oleh pemain Jawa Tengah.
oleh Viko Zulfan yang timing bloknya sangat tepat sehingga mampu menutup pukulan dari Farhan Halim. Viko Zulfan, receive yang melebar. Oh, kita lihat pukulan yang tajam dilakukan oleh Farhan Halim kali ini. Berada di posisi 2. 1-1. Kita lihat libero dari Jawa Barat tadi, Prasojo, yang menjadi best libero di Proliga 2023. Jump serve kali ini cukup menekan. Serangan dari posisi 4. Oh iya, block out didapatkan oleh Jawa Tengah melalui Kaula Nur Hidayat. Lepaskan bola panjang yang juga mengincar tangan dari pemain Jawa Barat agar pantulan bolanya mengarah ke sisi kiri lapangan. Marjose, oh mampu diblok. Dan kita lihat blok dari Musa Bikan tadi. Kembali mengarah ke badan Marjose. Kita lihat. Ya betul sekali, mengenai bahu dari Marjose tadi, blok dari Musa Bikan. Sehingga poin kembali didapatkan oleh Jateng. Jump serve Doni. Pelan saja. Dari posisi 2 Marjose, block touch. Kali ini mampu didapatkan oleh pemain yang juga dibina oleh Pasundan ini. 2-3. Serve akan dilakukan oleh Cep Indra Agustin. Cep Indra jump serve. Receive cukup baik. Musa Bikan, oh menembus blok dari Hendra Kurniawan tadi. Blok dari rekan setimnya di Lavan. 10.000 dari Saga. 24 dan kali ini Arswenda Chandra Pradana. Jump float serve. Ya, dari set serangan. Umpan hat dilakukan kepada Boy dan Boy bisa memaksimalkan umpan hat tersebut. Berikan angka lagi untuk Jawa Barat. Perkecil ketertinggalan 3-4 kali ini. Pukulan menghilang dari Boy Sukhoi menghindari triple block yang coba dilakukan oleh Jawa Tengah. Betul-betul angle yang sangat dalam. Kali ini serve akan dilakukan Jawa Barat. Jose akan melakukan serve. Marjose. Oh, cukup menekan. Umpan hat dilakukan. Oh, mampu dimaksimalkan oleh Musa. Melakukan roll spike tadi. Mampu menjam lapangan dari Jawa Barat. Kita lihat sebuah roll spike dari Musa Bikan. Tidak bisa dibendung oleh Prasojo tadi. Kaula Nur Hidayat kali ini yang akan melakukan serve. Kaula Nur Hidayat. Jump serve. Oh, ace. Berhasil dilakukan oleh Kaula Nur Hidayat untuk membawa Jateng unggul 6-3. Luar biasa penampilan pemain yang pernah membela Palembang Bang Sumsel Bubble ini pada Proliga 2024, membela Jakarta Pertamina Pertamax. Setelah sebelumnya juga sempat membela Jakarta BNI 46. Kaula Nur Hidayat
Jump serve. Cukup menukik. Tangan dari posisi 4 yang menghasilkan block touch dari Boy Arsarabi. Dan angka untuk Jawa Barat 46, selisih 2 poin kali ini. Umpan yang sangat manis dari Jason Nathanael. Mengincar sisi atau mengincar tangan kiri. Main dari Jawa Tengah tadi. Mengincar tangan kiri dari middle blocker Jawa Tengah, yaitu Denny. Kali ini Boy Arsarabi yang akan melakukan serve. Ya, Boy Arsarabi. Jump serve. Oh, sayang sekali menyangkut di net. 4 kali ini Jawa Tengah memimpin. Kita akan masih menantikan Jawa Tengah mampu konsisten pada set yang kedua ini. Musabikan, jump serve. Oh, kita lihat ace. Hasil dilakukan oleh Musa buat Jawa Tengah makin menjauh dengan keunggulan 4 poin kali ini 8-4. Serve akan dilakukan kali ini kembali oleh Musabikan. Pelan saja coba mengubah ritme serve namun justru gagal. Serve pelan dari Musabikan terlalu lemah sehingga tidak menyeberangi net. Kita lihat di sini Musabikan asal Kumen. Pemain yang berusia 22 tahun atau Oktober nanti akan berusia 23 tahun dan sudah bermain di Lavani sejak Pro Liga 2022. Kali ini serve Hendra. Receive yang cukup baik, serangan dari posisi 4 dan lock yang dilakukan tadi mengarah ke posisi 4. Buat Jawa Barat kali ini unggul atau tertinggal 2 poin. Kita lihat tadi bagaimana mengenai tangan Cep Indra juga setelah mengenai tangan Jason. Itulah yang membuat bola mengarah ke posisi 2. Kita lihat sangat tajam. Pukulan yang dilepaskan oleh Doni Haryono dari posisi 5 tadi. Situasi yang sangat baik kita lihat. Dengan bola dari posisi bawah. Tapi yang namanya Doni Haryono adalah seorang outsider berkelas. Asal bola terangkat saja dia bisa melakukan pukulan yang sangat bagus. Quick dilakukan. Serangan dari posisi 4, Farhan Halim mendapatkan block touch. Kembali mendekat dengan ketertinggalan 7-9 kali ini Jawa Barat. Mengincar tangan kanan dari Iko. Ya, serve kali ini dilakukan. Kita lihat ada rotation error tampaknya yang dilakukan oleh Jawa Tengah. Kesalahan rotasi yang tentu saja cukup fatal dan tidak boleh untuk terulang. Buat Jawa Barat mendapatkan poin gratis. 8-9 kali ini hanya tertinggal 1 poin. Jason Nathanael Kilanta. Pemain yang juga pernah menekuni olahraga basket. Jump serve yang masih menyangkut di net. Jason Kilanta. 10-8 kali ini. Viko Zulfan.
Jump serve atau jump float serve maksud saya. Oh, back attack dari Boy Artes Arabi. Itu keras dan dalam pukulan dari Boy Artes Arabi. Buat Jawa Barat kali ini kembali tertinggal 1 angka lagi. Ya, dan kita lihat blocker dari Jawa Tengah juga terkecoh sehingga cukup leluasa tadi Boy Artes Arabi melakukan pukulan dari area belakang. Jump serve kali ini. Cukup menekan. Safety ball. Jawa Barat kali ini punya peluang untuk menyamakan kedudukan dan bisa diwujudkan oleh Boy Artes Arabi. Luar biasa cukup produktif Boy Artes Arabi pada pertandingan kali ini. Han Halim akan melakukan serve. Farhan Halim ketika Bayangkara ikut divisi klub championship juga ikut dalam tim Bayangkara ketika itu. Serangan dari posisi 4 masih mampu didik oleh Pras. Artes Arabi dan melebar. Sebuah cross pike. Deep angle shot yang dilakukan oleh Boy Artes Arabi. Kembali unggul Jawa Tengah kali ini. Setidaknya kita melihat bagaimana ketajaman serve dari para pemain Jawa Barat bisa membuat mereka mengejar ketertinggalan. Receive yang cukup baik. Oh, Boy Artes Arabi mampu terblok tadi. Bola dari Boy Artes Arabi tampaknya diblok oleh Arswenda. Buka jarak kembali. Sudah bisa terbaca dari serangan dari Jawa Barat. Serve dilakukan Doni Haryono kali ini namun menyangkut di net. Poin didapatkan Jawa Barat. 11-12. Masih 1 angka tertinggal kali ini. Ini Maswan Samsul Jais yang begitu diunggulkan. Bisa meraih emas di PON kali ini. Ya, serve dilakukan oleh Cep Indra. Serve, oh, membentur bibir net. Bola melambat dan jatuh berada di luar jangkauan libero dari Jawa Tengah sehingga ace sukses untuk dilakukan oleh Boy Artes Arabi. Ya betul, jatuh di garis serang bahkan tidak mampu dijangkau. Yang kembali serve dilakukan. Oh, kali ini nyangkut di net. Pukulan dari Cep Indra Agustin. Pemain yang tentu saja pernah menjadi silangan dari Isak Santos di Stinbin 2023. Misi yang cukup baik, serangan dari posisi 2 Marjose. Coba dikejar namun gagal dijangkau. Kembali menyamakan kedudukan Jawa Barat 13-13. Taula Nur Hidayat tadi coba melakukan pengejaran namun bola masih atau sudah terlalu jauh memang. Ya, sebuah dig dari Viko memang membuat bola jadi jauh dari lapangan. Ya, dan serve akan dilakukan oleh Marjose. Ya, Marjose jump serve. Oh, kita lihat dibiarkan saja dan ace berhasil dilakukan oleh Marjose. Pemain asal Bandung berusia 22 tahun. Lagi-lagi dia menunjukkan ketajaman serve-nya. Dan tentu saja kita melihat bagaimana
semua pemain inti yang ada di Jawa Barat itu adalah seorang jump server. Kecuali Hendra Kurniawan pastinya. Ya, dan terlalu jauh tadi. Serve yang dilepaskan oleh Marjose. 14-14 dan Kaula Nur Hidayat kali ini yang akan melakukan serve. Siap kali ini Kaula Nur Hidayat. Masih mengecek kondisi lapangan tadi. Masih kita tunggu. Ternyata pertandingan belum dilanjutkan. Tampaknya masih ada cek rotasi. Dan kita lihat ada Ketua Umum KONI Pusat yaitu Bapak Suwarno. Ya, serve kali ini dilakukan oleh Kaula Nur Hidayat. Jump serve Kaula. Oh, cukup menukik. Sempat untuk Jawa Tengah kali ini. Pipe attack. Oh, mampu diblok. Mampu diblok oleh Hendra Kurniawan. Sudah menunggu back attack dari posisi 6 yang coba dilakukan tadi. Sebuah timing block yang sangat tepat. Dan sama sekali tidak terkecoh oleh pergerakan Adek Tri. Serve kali ini kembali dilakukan. Artes Arabi cukup menekan. Serangan dari posisi 4. Down the line dari Musa Bikan. Ternyata masih melebar. Kembali memberikan angka untuk Jawa Barat. Coba menghindari blok tadi. Sayang pukulan terlalu melebar dari Musa. Serve kali ini dilakukan kembali oleh Boy Artes Arabi. Ya, Boy Sukhoi melakukan jump serve. Receive yang cukup baik, di attack. Dan keluar tadi pukulan dari Kaula Nur Hidayat. Buat Jawa Barat mampu membuka gap dengan selisih 3 angka. 11-14. Timeout pertama. Dan Jawa time out Tengah. diminta oleh Coach M. Hajid. Pertandingan dilanjutkan kali ini. 17-14 kedudukan. Boy Sukhoi kali ini masih melakukan serve. Receive yang cukup baik. Ada quick. Mampu dilakukan oleh Adek Tri. 15-17. Dua angka tertinggal kali ini Jawa Tengah. Sebuah bola potong yang dieksekusi dengan sangat baik. Musa kali ini melakukan serve.
Musabikan. Receive yang sangat baik dari posisi 4 kali ini soft block. Oh, ada foul. Ada net touch tampaknya yang dilakukan pemain Jawa Tengah. Sehingga wasit menghentikan permainan. Poin untuk Jawa Barat. Hendra Kurniawan kali ini akan melakukan serve. Jump float serve. Lebar tadi receive-nya. Ada reset serangan. Ada quick. Jawa Barat kali ini di attack Marjose. Spike yang sangat sempurna dari Marjose, pemain yang juga pernah membela Jakarta Pertamina Sinergi Liga 2022. Pukulan yang menghujam area belakang. Hendra Kurniawan kali ini. Best middle blocker di AVC Club Championship 2023. Menyangkut di net. Pergantian pemain Jawa Tengah 92. Adik Tri melakukan serve, receive yang cukup baik. Pipe attack. Sempurna dilakukan oleh Boy Arnes Arabi. Siapapun yang ada di belakang, maupun itu Farhan Halim ataupun Boy Arnes Arabi, back attack dari Jawa Barat sama-sama berjalan dengan baik. Jason Nathaniel Kilanta lakukan serve kali ini. Jump serve Jason. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 4. Kali ini Farhan Halim di blok. Timing blok yang sempurna tadi. Mendung pukulan dari Farhan Halim. Jawa Tengah dekat. Kedudukan 17-20. Sudah coba diselamatkan oleh Prasojo. 2 keluar, 10 masuk. Ya, dan kali ini pergantian setter dilakukan oleh Jawa Tengah, di mana Viko Zulfan digantikan oleh Wismoyo Jati. Pemain yang membela Palembang Bang Sumsel Babel pada Pro Liga 2024. Ya, dan menyangkut di net tadi. Serve yang dilakukan buat Jawa Barat kembali mendapatkan angka cukup dekat dengan kemenangan di set yang kedua, tapi apapun masih bisa terjadi. Dan kali ini serve akan dilakukan oleh Farhan Halim, jump server yang disebut terbaik di Indonesia, tapi masih terlalu panjang serve yang dilepaskan oleh suami Dita Azizah ini. Harin kali ini akan melakukan serve. Made Harin Mayena. Jump serve. Receive yang cukup baik, ada quick. Oh, baik sekali. Tajam. Yang dilakukan oleh main asal Cianjur, Cem Indra Agustin. 22-18. Dan kita lihat serve akan dilakukan. Cem Indra cukup menukik. Serangan dari posisi 4 yang dilakukan. Mampu diblok oleh Marjose. Terblok bisa dihasilkan oleh Muhammad Fikri Mustafa. Buat Jawa Barat semakin dekat dengan kemenangan di set yang kedua. Sebuah pukulan down the line tadi dari Musabikan. Dengan mudah dimentahkan oleh Marjose. Cep Indra kali ini jump serve yang masih terlalu memanjang.
19-23. 4 poin berjarak. Serve akan dilakukan oleh Arswenda. Receive yang melebar. Safety dilakukan oleh Farhan. Cukup merepotkan tadi. Ada Quick. Dengan sempurna mampu dieksekusi oleh adik Sri. Lagi-lagi memberikan angka untuk Jawa Barat. 20-23 kali ini. Ya, time out diminta oleh Samsul Jais. Dan set yang kedua segera dilanjutkan. 20-23 kali ini. Serve dilakukan oleh Arswenda. Serangan dari Marjose. Didik. Sabikan. Ya, dan poin kembali didapatkan oleh Jawa Tengah. Benar-benar berada di dalam momentum kali ini. Doni Haryono dan kawan-kawan berada dalam momentum yang sangat baik. 3 poin berturut-turut mampu dihasilkan oleh Jawa Tengah. (21-23). Ya, serve dilakukan oleh Arswenda. Receive yang cukup baik. Pipe attack. Oh, baik sekali kita lihat. Yang dilepaskan tadi sempat net. Bolanya masuk. Pergantian pemain Jawa Barat. 20 keluar, 21 masuk. Luffy. Farhan karena ada Tri sudah terkecoh. Cukup leluasa tadi Farhan. Serve kali ini dilakukan. Serving for the set. Marjose. Cukup menekan. Serangan dari posisi 2 dan menghasilkan block touch. Bola dari Harin. Pergantian pemain Jawa Barat. 21 keluar, 20 masuk. Berikan asa bagi Jawa Tengah. Kaula Nur Hidayat kali ini yang akan melakukan serve. Kaula Nur Hidayat siap melakukan serve. Jump serve. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 4 Boy Sukhoi. Dan akhirnya Boy Arnes Arabi mampu membawa Jawa Barat untuk set yang kedua dengan kemenangan 25-22. Lagi-lagi kita melihat bagaimana kemampuan jump serve yang begitu luar biasa dari Jawa Barat. Sukses menjadi kunci kemenangan atas Jawa Tengah di set yang kedua. Jawa Barat atau Jawa Tengah tadi sempat memimpin, lalu bisa disusul dan akhirnya kali ini mereka tertinggal 0-2. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali di set yang ketiga.
Set penentuan akan segera tersaji. Di mana jika Jawa Barat mampu memenangi set yang ketiga, maka mereka dipastikan meraih emas. Sedangkan kalau untuk Jawa Tengah jelas ini merupakan set yang wajib dimenangkan. Karena jika sampai kalah, mereka harus mengubur impian untuk dapat meraih emas di PON 2024 Aceh Sumut kali ini. Penampilan yang luar biasa dari Jawa Barat tadi di set kedua, kita lihat persentase attack-nya mencapai 54,17%. Itu menunjukkan kalau serangan mereka begitu efektif dan mayoritas menghasilkan poin. Wismoyo Jati kali ini yang menjadi setter utama di set yang ketiga. Untuk Jawa Tengah. Serve dilakukan oleh Wismoyo Jati. Receive yang melebar. Pipe attack. Oh, mampu diblok. Back attack dari posisi 6 yang dilakukan oleh Boy Sukhoi. Jawa Tengah membuka keunggulan pada set yang pertama. 1-0. Serve kali ini akan dilakukan kembali oleh Wismoyo Jati. Jump float. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 4. Oh, masih bisa diselamatkan. Kesempatan kedua untuk Jabar. Ada quick yang tidak dilepaskan dengan keras oleh Cep Indra. Kita lihat kesempatan bola yang sangat baik. Main asal Cianjur Jawa Barat ini. Jawa Barat menyamakan kedudukan 1-1. Jason Nathanael Kilanta. Jump serve, tapi tidak dilepaskan dengan kencang. Dari set serangan, pukul saja. Dari posisi 4, Farhan Halim masih bisa ditahan. Pipe attack, Musabikan. Dan kali ini Marjose, pukulannya di blok. Sebuah blok yang sangat sempurna tadi dilakukan oleh Doni Haryono. Untuk pukulan dari Marjose. Ya, sekali. Jawa Tengah unggul 2-1 kali ini. Jump serve Doni Haryono. Pelan saja. Ada quick. Serve dari Doni Haryono terlalu mudah untuk di-receive. Receive yang excellent buat Jason Nathanael Kilanta. Sangat mudah. Inisiasi serangan quick yang dilakukan oleh Cep Indra. Farhan Halim kali ini bersiap melakukan serve. Jump serve. Oh, kita lihat ace tampaknya. Ya, ace mampu dilakukan oleh Farhan Halim. Sosok yang gaya serve-nya dianggap sama atau mirip-mirip dengan legenda voli Rusia Dmitry Volkov. Ya, serve akan dilakukan oleh Farhan Halim kembali. Jump serve. Receive yang melebar. Musabikan. Ya, dan jatuh di baseline tadi pukulan yang dilepaskan oleh Musa. Kita lihat di sini pukulan panjang dilakukan oleh Musa dan betul jatuh di garis belakang. Arswenda. Serangan dari posisi 4 dan menghasilkan block out. Lagi-lagi teknik pukulan panjang tadi dilakukan oleh Boy Sukhoi. Incar tangan dari Adik Tri. Lihat dari tayangan ulang. Lihat tangan kiri dari Adik Tri. Menjadi incaran bagi Boy Sukhoi. Sehingga bola melayang ke sisi kanan. Pertahanan dari Jawa Barat. Serve Cep Indra. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 2. Ya, dan blok dilakukan tadi oleh Boy Arnes Arabi.
lihat dari Boy Sukhoi. Keluar tadi bloknya. Hasilkan poin untuk Jawa Tengah. Kaula Nur Hidayat. Jump serve. Oh, masih menyangkut di net. Poin didapatkan lagi oleh Jawa Barat. Dan tentu saja Jawa Tengah harus waspada. Karena Marjose yang tadi sudah mencetak beberapa ace. Kali ini dia melakukan serve. Muhammad Fikri Mustafa. A.K.A. Marjose. Oh, ace! Luar biasa kita lihat membentur bibir net. Dan akhirnya jatuh di wilayah yang tidak tercover. 6-4 kali ini. Jawa Barat unggul 2 angka. Marjose akan kembali melakukan serve. Jump serve Marjose. Musabikan. Oh, baik sekali. Lihat, buang saja bola oleh Musabikan. Pemain dari Jawa Barat. Para pemain dari Jawa Barat yang ada di belakang tadi tampak kurang siap untuk bisa melakukan pick up. Lengah tadi. Karena bola dari Musabikan seharusnya mudah di pick up. Ya, serve dilakukan oleh Musa. Cukup menukik, ada quick, kena soft block. Oh, terlalu dalam tadi sampai overpass. Dan akhirnya disambar saja oleh Jason Nathanael Kilanta. Kembali memberikan tambahan angka untuk Jawa Barat. Lima kali ini. Jump serve Boy Ernest. Oh, ace! Lagi-lagi berhasil dilakukan oleh Boy. Ya, pertandingan set yang ketiga kembali dilanjutkan. Ya, serve akan dilakukan oleh Boy Ernest Arabi, jump serve. Dari posisi 4 kali ini. Pukulan dilakukan oleh Doni. Sangat tajam tadi. Lepaskan oleh suami dari Wilda. Siti Nurfadila Sugandi. Sosok middle blocker senior. Yang tentu saja sudah banyak malang melintang di Proliga. Isi yang kurang baik. Han Halim. Oh, baik sekali kita lihat mendapatkan touch. Pemain Jawa Tengah tadi gagal melakukan cover. Yang ketiga itu adalah Adik Sri yang tadi gagal melakukan cover. Hendra Kurniawan. Serve dilakukan oleh Hendra. Oh, receive yang kurang baik. Kaula Nur Hidayat dan menerima sebuah passing bawah. Dia tetap bisa memberikan bola tajam dan passing bawah yang dilepaskan oleh Moyo Jati tadi. Cukup baik berada di ketinggian pas untuk bisa dipukul oleh Kaula. Di attack kali ini Marjose. Luar biasa kita lihat Marjose. Dan kita juga melihat bagaimana betapa dalamnya materi pemain yang ada di Jawa Barat. Opposite Marjose. Masih ada cadangan Yohanes Dedi. Ini luar biasa sekali. Dan juga masih ada Fauzan Nibras, pemain berusia 16 tahun yang sudah mencuat. Dan kita lihat ace berhasil dilakukan oleh Jason Nathanael Kilanta.
Sosok yang menurut saya dia adalah Simone Gianelli-nya Indonesia. Karena gaya mainnya memang mirip-mirip dengan setter Italia tersebut. Jump serve. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 2. Oh, mampu diblok. 12-7 kali ini. Semakin nyaman Jawa Barat. Tapi perjalanan menuju emas pastinya masih jauh. Gantian pemain Harin masuk menggantikan Doni. Ya, pukulan dari Doni. Ternyata tidak terblok tapi tidak menyeberang lebih tepatnya. Bukan terblok. Jump serve Jason. Umpan hat. Mampu Didik. Serangan dari posisi 2. Lagi-lagi Marjose. Jawa Tengah kali ini. Oh, baik sekali kita lihat pukulan dari Harin. Arah badannya menyerong. Seolah-olah akan melakukan pukulan silang. Tapi Harin melepaskan spike down the line. Lurus yang mengenai tangan dari Farhan Halim juga tadi. Oh, kita lihat ace berhasil dilakukan oleh Made Harin. Buat Jawa Tengah mendekat kali ini dengan kedudukan 9-12. Ada poin tertinggal. Harin. Oh, cukup menekan. Serangan dari posisi 4. Oh, flashing yang sangat baik. Manfaatkan renggangnya cover dari para pemain Jawa Tengah. Dan kita lihat juga karena tadi triple block dilakukan, maka kemudiannya adalah pemain yang melakukan cover berkurang 1. Otomatis mengandalkan cover dari pemain-pemain yang ada di rotasi belakang. Farhan Halim. Dan kali ini Marjose. Oh, terlalu memanjang. Pukulan dari Kri, aka Marjose. 10-13. Arswenda kali ini. Jump float. Serangan dari posisi 4 down the line. Dilakukan oleh Boy Arnas Arabi yang kita lihat juga bagaimana arah badannya seolah-olah akan melakukan pukulan hilang. Namun pukulan lurus yang dilepaskan oleh pemain asal Sumatera Utara ini, tapi memang sudah lama tinggal di Jawa Barat berlatih bersama Lavani. Salah satu talenta yang bakatnya ditemukan oleh Lavani. Oh, quick. Masih bisa selamatkan. Ribol. Oh, terbaca tadi tip dari Musa. Sehingga dengan mudah diblok oleh Marjose. Cukup baik tadi Marjose. Dimana dia mampu membaca tip yang coba dilakukan oleh Musa. Menurunkan atau mengayun telapak tangannya. Oh, ace. Mampu dilakukan oleh Cep Indra Agustin. 16-10 kali ini. Jarak 9 angka dari medali emas PON untuk 2 kali berturut-turut bagi Jawa Barat. Jawa Timur sempat mendominasi cabang voli putra di PON dengan 5 kali berturut-turut. Namun di 2021 Papua, Jawa Barat mampu memutusnya. Overpass.
Dan kali ini Marjose yang lagi-lagi mampu menyumbangkan angka untuk Jawa Barat. 17-10 kali ini. Jawa Tengah. Sedikit terlambat juga tadi main dari Jawa Tengah untuk bisa melakukan blok. Itu Ahmad Rizal. Dan timeout diminta oleh Jawa Tengah. Ya, dan pertandingan dilanjutkan. Cep Indra kali ini melakukan serve. Jump serve. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 2 yang mampu diblok. Lagi-lagi blok party. Mampu dilakukan oleh Jawa Barat pada set yang ketiga. Cukup banyak poin blok yang mereka lakukan. Betul-betul penampilan yang sangat solid. Mereka punya Cep Indra, mereka juga punya Hendra Kurniawan. Middle blocker yang tentu saja sangat berkelas. Cep Indra masih melakukan serve pada kedudukan 18-10. Tidak terlalu memanjang kali ini. Putus rentetan poin dari Jawa Barat. Serve akan dilakukan oleh Kaula Nur Hidayat. Jump serve Kaula. Oh, cukup menekan. Scramble situation, free ball didapatkan oleh Jawa Tengah. Di attack. Oh, kick yang sangat baik. Dari set serangan kembali. Boy Arnes Arabi. Jawa Tengah kali ini. Ahmad Rizal memberikan free ball. Dan sebuah pipe attack dari Farhan Halim masih mampu dibendung. Jawa Tengah kali ini Ahmad Rizal. Dan kita lihat pukulan dari Rizal tadi. Keluar. Kali ini adalah Ahmad Rizal. Adik dari Hilda. Panjang. Sayang tidak mengenai tangan dari Hendra Kurniawan. 11 keluar, 8 masuk. Rifki. 8 poin pemimpin. 6 angka berjarak dengan medali emas PON 2024 Jawa Barat. Sang calon dominator baru di voli putra Pekan Olahraga Nasional. Serve dilakukan oleh Marjose kali ini. Marjose, oh, di net. 12-17 kali ini. Zal, serve. Jump serve. Receive yang cukup baik dan di attack dari Marjose yang memang mengincar touch out tadi. Dan kita lihat bagaimana awalnya juga dari receive yang sangat baik dari Jawa Barat. Serve dari Rizal namun floor defense yang sangat baik menjadi kunci kenapa Jawa Barat bisa melakukan serangan. Jump serve. Oh, ace. Ya, betul, ace. Dilakukan oleh Boy Arnes Arabi. Membuat Jawa Barat sudah benar-benar berada di atas angin. Unggul 9 angka.
dan juga hanya berjarak 4 angka saja dengan medali emas di Pekan Olahraga Nasional 21 2024 yang berlangsung di Aceh Sumut. Cukup menekan tadi serve dari Boy Arnes. Kita lihat ada foul yang dilakukan tampaknya oleh Farhan. Ada net touch tadi. Lihat. Iya Farhan betul sekali. Lakukan net touch. Ya serve kali ini akan dilakukan oleh adik Tri. Jump float. Receive yang sangat baik. Tangan dari posisi 4 dan block out. Atau touch out. Didapatkan oleh Farhan Halim. 22-13 kali ini. Ya, begitu komplit kekuatan dari Jawa Barat. Hendra Kurniawan kali ini. Serangan dari posisi 4. Kita lihat. Tampaknya ada challenge yang diminta di tengah pertandingan. Net foul. Diminta oleh Jawa Barat. Jawa Barat. Net foul. Kita akan saksikan. Jika net foul gagal atau tidak net foul, maka Jawa Tengah otomatis mendapatkan poin karena Jawa Barat menghentikan permainan. Sedangkan jika net foul benar terjadi, maka Jawa Barat dipastikan menambah angka, semakin mendekatkan mereka gelar juara Pekan Olahraga Nasional 2024. 2 kali berturut-turut jika berhasil. Kita tahu pada PON 2021 di Papua, Jawa Barat mampu mengalahkan DKI Jakarta. Kita masih akan menantikan hasil challenge yang akan segera tersaji. Masih menunggu kita. Apakah net touch betul-betul terjadi? Apakah net touch betul-betul dilakukan oleh pemain Jawa Tengah? Tidak tampaknya. Kita akan melihat. Kita akan melihat lagi. Tampaknya tidak kena ya. Kalau dilihat dari blue challenge tampaknya sama sekali tidak mengenai. Net touch. Kita lihat dari angle yang lain ternyata siku. Ya kena, betul sekali. Betul kena kali ini. Ya, jadi tadi kita lihat rekaman yang ditayangkan adalah yang terjadi di sisi sebaliknya.
Dan poin didapatkan oleh Jawa Barat. Challenge yang sangat tepat diminta oleh Samsul Jais. Dan kali ini poin berhasil didapatkan oleh Hendra Kurniawan. Buat Jawa Barat sudah semakin dekat dengan kemenangan pertandingan ini. Gold medal point sudah dicapai oleh Jawa Barat. Oh, ace mampu dibuat oleh Hendra Kurniawan, sekaligus membuat Jawa Barat dipastikan meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh, Sumatera Utara. Memang sudah bisa diprediksi ketangguhan Jawa Barat di PON kali ini karena mereka dibela dengan kekuatan yang begitu merata. Kita bisa melihat Boy Artes Arabi dan Farhan, dan cadangan masih ada Luffy Febrian, bahkan masih ada Yohanes Dedi yang juga bisa berposisi sebagai oposit. Di oposit inti ada Marjose, dan juga cadangannya ada Fauzan Ibras, dan Yohanes Dedi juga bisa untuk menjadi oposit cadangan. Di middle blocker masih ada Ujang Nandar yang melapisi Cep Indra dan juga Hendra Kurniawan. Dan libero mereka punya Prasojo dan Sunanda yang sama-sama sudah memiliki cukup banyak jam terbang di level nasional. Bahkan Prasojo adalah libero Indonesia di SEA Games 2021, dan tentu saja sebuah gelar juara yang sangat layak dapatkan oleh Jawa Barat, sekaligus menembus kegagalan tim putri yang tadi ditundukkan oleh Jawa Timur dengan 4 set. Dan tentu saja ini buktikan Jawa Barat adalah daerah voli yang sangat kuat. Banyak klub kuat yang ada di provinsi tersebut. Ada Bandung Tektona, ada Wahana Express, ada Karisma Premium, ada Perkasa Sumedang, Jais. Bahkan baru-baru ini adalah Fani yang juga meramaikan Belantika voli di Jawa Barat. Dan kita lihat hasil hari ini, mana Putri DKI Jakarta menang 3-0 atas Jawa Tengah. Putranya juga menang atas Jawa Timur. Jadi untuk DKI Jakarta di voli indoor menyabat 2 medali perunggu. Lalu tadi kita lihat bagaimana Jawa Timur mendudukan Jawa Barat. Jadi kita bisa melihat bagaimana Jawa Timur yang pernah menjadi dominator di putra di 2 edisi PON terakhir gagal untuk meraih kesuksesan di PON. Dan ini kita lihat highlight yang terjadi hari ini. Mana ini adalah kemenangan DKI Jakarta 3-0 pada perebutan medali perunggu atas tim Jateng. Penampilan yang sangat baik, sangat solid dari Junaida Santi yang tentu saja merupakan bintang masa depan di voli Indonesia. Lihat masih highlight di perebutan medali perunggu. Tiara Berlian bahwa tim ini meraih medali perunggu